Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sekian lama memegang iPhone SE ini, tepatnya dari tahun 2016 hingga tahun 2022 ini. Alhamdulillah akhirnya berkesempatan untuk dapat mengganti iPhone SE ini dengan iPhone 14 Pro 256 Deep Purple. Sebenarnya sudah lama sih ingin mengganti iPhone SE generasi 1 ini, tapi memang menunggu momen yang tepat, yaitu saat iPhone sudah mengalami redesign pada layarnya. Seperti yang kita ketahui, sejak iPhone 10 atau iPhone X sampai iPhone 13, desain layar iPhone masih menggunakan poni. Sedangkan pada seri 14 Pro ini sudah menggunakan desain layar baru yang disebut Dynamic Island. Maka dari itu, saya memutuskan untuk mengganti iPhone SE saya. Selain dikarenakan memang iPhone SE sudah tidak mendapatkan update OS terbaru yaitu iOS 16, dan juga memang untuk kebutuhan zaman sekarang di mana aplikasi didesain untuk layar yang lebih besar dan membutuhkan resource atau tenaga yang lebih powerful. Di mana iPhone SE Gen 1 sepertinya sudah tidak sanggup lagi. Tapi sebenarnya kalau untuk kebutuhan nelpon maupun chatting di WA, oke-oke saja sih. Tapi itu sepertinya harus membutuhkan HP tambahan. Oke, jadi sebenarnya HP ini sudah di unboxing. Jadi saya ingin menceritakan sedikit bagaimana proses saya mengambil iPhone 14 ini yang sebenarnya antara direncanakan maupun tidak, seperti itulah. Kalau begitu kita langsung saja kembali ke proses pembelian di Digimap. Jadi ini adalah Digimap di Malioboro pada tanggal 4 November 2022, yaitu pada saat hari pertama peluncuran iPhone 14 series. Bisa kalian lihat pengantri iPhone 14 hampir dikatakan tidak ada. Dan kami coba tanya ke petugas Digimap dan ternyata seluruh varian iPhone 14 itu masih banyak tersedia. Okelah, tanpa pikir panjang kami pun langsung mengambil iPhone 14 Pro 256 Deep Purple. Karena ya iPhone SE yang saya gunakan saat ini sudah tidak mendukung lagi. Oleh sebab itu, tanpa pikir panjang langsung kami sikat. Jadi kenapa saya milih Digimap dibandingkan iBox? Jadi sebelumnya saya pernah mengambil iPhone 12 Pro di iBox dan mendapatkan poin dari iBox. Namun poinnya itu tidak bisa saya gunakan karena ya saya butuhnya beli HP doang, tidak membeli aksesoris yang lain-lain. Sehingga poin tersebut kadaluarsa dengan sendirinya. Nah, di Digimap karena dia memiliki berbagai tenan yang tergabung dalam MAP, jadi poinnya itu dapat dibelanjakan pada tenan-tenan yang bermitra dengan MAP. Nah, di sini kami mau coba. Kan lumayan kalau misalnya hasil pembelian iPhone ini bisa mendapatkan poin hingga ratusan ribu, ya lumayan lah bisa dibelanjakan ke produk-produk yang lainnya. Kalau pengalaman dulu beli iPhone 12 itu bisa sampai hampir 200 ribuan poin. Kan lumayan. Nah, ini mau kita coba. Apalagi di promonya itu katanya akan mendapatkan 5 kali poin Map Club. Nah, ini kita coba ya. Nanti di akhir akan saya share. Nah, ini iPhone-nya sudah kita unboxing dibantu oleh petugasnya. Nah, kalau di sini sebenarnya saya inginnya membawa pulang, unboxing sendiri. Karena ingin mau memanfaatkan fitur transfer data
secara wireless antara iPhone lama dengan iPhone baru. Namun sayangnya petugas Digimap ini tidak menyediakan fasilitas itu. Mungkin terlalu lama ya. Padahal dulu saya pernah membeli iPhone di Malaysia dan petugasnya itu jauh lebih ramah dan kooperatif. Jadi kalaupun konsumer ingin mentransfer data dari iPhone lama, ya monggo. Kalaupun ingin melakukannya sendiri, ya monggo. Semua diserahkan kepada konsumer. Oke, jadinya kita tetap ikut aturan petugas Digimap. Mereka yang melakukan setting pada perangkat iPhone 14 Pro kita hingga selesai. Padahal rasanya tangan ini udah gatel aja. Ingin men-setting iPhone ini sesuai dengan kebutuhan kita, terutama settingan-settingan yang ada di iPhone lama. Tapi ya sudahlah, kita ikutin saja aturan mereka. Nanti niatnya di rumah mau saya reset kembali dan mencoba fitur transfer data secara wireless. Oke, nanti pada saat akhir kita disuruh menceklis list semua yang diuji oleh petugas, dan kita disuruh menandatanganin bahwasanya petugas ini sudah menguji list yang mereka kerjakan. Nah, ini sebenarnya apa ya? Seperti mereka ingin lepas tangan gitulah kalau misalnya ada masalah gitu. Coba bayangkan pengecekan ya nggak sampai 15 atau 30 menit kita mengecek ada lebih dari 10 list yang kemudian kita tanda tanganin bahwasanya HP ini tidak masalah gitu. Kenapa nggak kayak di luar negeri aja ya? Ya silakan, mau di unbox di Digimap boleh, mau di rumah boleh. Nah, jika ada masalah terkait dengan cacat pabrik gitu selama 3 hari aja misalnya atau seminggu, nah boleh dikembalikan dengan unit baru. Nah itu kan mantap after salesnya, dibandingkan kita dipaksa untuk melihat mengecek selama 30 menit. Ya pasti sulit lah. Tidak heran belakangan ini sering terdengar permasalahan-permasalahan yang terjadi di Digimap terkait kerusakan, misalnya hilangnya sinyal setelah seminggu pemakaian, ataupun pernah juga dengar HP yang mati total. Ya, ini berharap semoga HP yang saya gunakan iPhone 14 Pro ini tidak ada masalah, tidak ada cacat pabrik, karena pasti jika ada permasalahan kebayang ribet untuk mengurusnya. Oke, ini kita skip saja, saya percepat karena proses ini masih sangat panjang. Dan rencananya setelah sampai rumah, iPhone 14 Pro ini akan saya reset kembali seperti saat Iya, soalnya biasanya gitu mas, transfer dulu baru diiniin. Iya betul. Nggak pernah langsung dihidupin gini sih kalau kami. Oh, tapi itu pasti lama ya kak kalau untuk transfer data? Iya. Di rumah. Iya, makanya tadi kan kami bilang itu emang bisa nanti kalau misalnya di skip mas. Iya. Kan tadi kami pastikan. Coba ya. Aku tanyain dulu ya kak. Iya. 1 tahun, ibu bisa klaim garansi ini di Apple Service Provider manapun. Nah kalau untuk soal klaim garansi itu cuma pakai misal nanti aku buatin invoice sama kartu garansi, ini aku tulis untuk email di sini sama serial number. kurang lebih seperti itulah yang dijelaskan oleh petugas dari Digimap. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana kemampuan petugas dalam melayani pelanggan. Oke, kita lanjutkan lagi unboxingnya di rumah. Jadi harganya bisa dilihat tertera di bill pembayaran iPhone 14 Pro ini. Harganya luar biasa mahal. Padahal iPhone 13 waktu awal muncul tidak semahal ini. Tapi mau gimana lagi?
namanya kita butuh. Dan ya, kalau mengambil iPhone 13 Pro rasanya nanggung banget. Karena beli iPhone ini bukan untuk 1-2 tahun, tapi ya bisa jadi sampai 5 tahun. Oke, ini sebenarnya sudah saya riset kembali di rumah. Dan seperti tampilan awal ketika unboxing pertama kali iPhone. Harapannya bisa transfer data secara wireless dari iPhone yang lama ke iPhone baru. Tapi ternyata fitur transfer data secara wireless dari iPhone lama ke iPhone baru itu tidak bisa lagi. Jadi prosesnya itu selalu berulang hingga 3 kali. Jadi di sini saya memutuskan untuk transfer data melalui iTunes via MacBook. Untuk prosesnya itu cukup simple, yaitu tinggal membackup iPhone SE saya ke MacBook. Ini tergantung besar file di iPhone SE. Kalau di saya ini hampir penuh, jadi prosesnya itu memakan waktu hingga 30-1 jam. Kemudian setelah di backup iPhone SE-nya, colokkan iPhone 14 Pro-nya ke MacBook dan nanti akan disediakan opsi restore data dari iPhone SE yang tadi. Dan ternyata saya mendapatkan fakta baru bahwasanya tadinya saya pikir proses transfer data melalui wireless lebih mudah dan simple, dan kecepatannya itu tergantung koneksi internet. Karena dulu pernah mentransferkan data secara wireless ketika teman menggunakan iPhone baru, dan itu prosesnya itu hingga 1 harian. Ya mungkin karena iPhone lama teman saya itu ukuran datanya lebih dari 64 GB. Dan ternyata transfer data melalui kabel secara kelihatannya sangat merepotkan. Ternyata prosesnya jauh lebih cepat. Jadi saya menyelesaikan proses transfer data dari iPhone lama saya ke iPhone baru itu kurang lebih 30 menit hingga 40-an, nggak sampai 1 jam lah. Nah, seandainya pihak Digimap menyediakan opsi ini, transfer data melalui iPhone lama ke iPhone baru, pastinya sangat menarik. Apalagi jika dilakukan menggunakan Mac. Prosesnya itu jauh lebih simpel dibandingkan kita menggunakan PC Windows. Nah, terdapat satu hal yang sangat saya khawatirkan dari proses backup ini, yaitu membackup chat-chat yang ada di WhatsApp. Karena sebelumnya saya coba untuk membackup chat di WhatsApp, prosesnya itu sangat lama, walaupun iCloud kita yang tertera secara default itu 5 GB. Kemudian chat WhatsApp saya itu sekitar 3 GB. Nah, itu prosesnya sangat lama. Ketika sudah mencapai 10%, tiba-tiba mengulang lagi, dan begitu seterusnya. Ternyata secara mengejutkan, semua tampilan dan aplikasi itu sama persis seperti yang ada di iPhone SE saya. Nah, beberapa aplikasi akan terdownload secara otomatis tergantung kecepatan internet yang digunakan. Nah, ini kalian bisa lihat di storage bahwasanya kapasitas memori dari iPhone 14 Pro saya ini sudah memakan sekitar 60-an GB yang sama dengan iPhone SE saya. Kemudian di foto, semua foto yang ada di iPhone SE saya sudah tercopy di galeri foto. Nah, tinggal satu yang perlu saya pastikan, yaitu backupan chat-chat di WA. Nah, ketika saya lihat di storage tadi, ukuran WA yang saya gunakan itu sama
seperti yang ada di iPhone SE saya. Dan kemudian saya dengan nekat langsung meloginkan WA saya ke iPhone 14 Pro ini. Dan alhamdulillah seluruh WA saya terbackup dengan baik. Dan saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman semua untuk menggunakan metode ini jika ingin mentransfer seluruh data dari iPhone lama ke iPhone baru. Lebih cepat dan mudah, tidak bergantung pada kecepatan internet dan langganan iCloud. Kemudian bagaimana impresi saya setelah menggunakan iPhone 14 Pro selama beberapa hari? Oke, secara user experience, karena saya dulu pengguna iPhone SE generasi awal, update-nya itu memang terasa sangat besar. Walaupun dari segi iOS-nya, karena iPhone SE generasi awal itu menggunakan iOS 15 yang experience-nya itu gak jauh beda dengan iOS 16. Tentunya perbedaannya itu tidak terlalu jauh signifikan, kecuali di experience perbedaan layar, di mana seluruh aplikasi lebih mendukung untuk layar-layar yang besar 6,1 inch ke atas dibandingkan layar-layar kecil seperti iPhone SE generasi awal ini. Namun jika pengguna berasal dari iPhone 12 Pro, tentunya perbedaan itu tidak begitu terasa, kecuali teman-teman ingin fitur-fitur yang lebih detail, seperti fitur di kamera, seperti fitur cinematic mode, fitur stabilisasi kamera yang lebih baik, dan fitur-fitur yang lebih spesifik yang sudah pastinya banyak dibahas oleh YouTuber teknologi. Bagaimana fitur Dynamic Island? Secara umum, fitur ini memberikan penyegaran baru di iOS. Mungkin kalian akan sering berinteraksi dengan Dynamic Island ini ketika menggunakan Face ID pada saat mengunlock iPhone kalian. Untuk penggunaan fitur lainnya, mungkin kalian hanya sesekali berinteraksi dengan fitur Dynamic Island ini. Tapi sayang, untuk aplikasi lainnya itu belum termanfaatkan dengan baik. Fitur notifikasinya itu masih seperti iPhone yang lama. Bahkan pada beberapa aplikasi, fitur Dynamic Island ini sangat mengganggu. Ya, kita wait and see saja sih bagaimana developer aplikasi ini memanfaatkan fitur ini dengan baik. Satu lagi fitur yang sangat mencolok yang membedakan dengan iPhone generasi sebelumnya adalah fitur Always On Display. Tadinya saya pikir fitur ini sangat keren karena iPhone kita tetap menampilkan lock screen yang sangat bagus yang memang ditonjolkan di iOS 16 ini, tapi entah kenapa iPhone 14 Pro ini lebih cepat panas gitu. Nggak tahu juga apakah ini terkait dengan sinkronisasi iCloud karena baru awal-awal diaktifkan. Terus juga sering sekali kamera yang dapat kita akses pada saat HP kita posisi terkunci terbuka sendirinya tanpa sepengetahuan kita, yang membuat iPhone 14 Pro ini semakin panas dan tentunya akan mengkonsumsi daya baterai yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, dengan sangat menyesal saya nonaktifkan fitur ini terlebih dahulu, dan ternyata setelah dinonaktifkan, kondisi panas yang seperti sebelumnya saya ceritakan tadi tidak terjadi dan kondisi baterai itu menjadi sangat irit. Semoga Apple memperbaiki fitur ini agar jauh lebih matang. Oh iya, terlupa. Tadi saya ingin menceritakan berapakah poin Map Club yang saya dapat, dan ini dia hanya segini. Kemudian saya sempat protes ke admin di Gmap pusat maupun di tempat saya membeli. Di situ sempat terjadi oper-operan di mana
admin di Gmap pusat itu tidak tahu-menahu, dan semua keputusan diserahkan ke admin di mana saya membeli. Kemudian promo 5 kali Digimap Club itu akan ditambahkan setelah promo ini berakhir. Namun setelah saya hitung-hitung, jika nantinya akan dikali 5, maka akan segini. Untuk harga barang di atas 20-an juta, tentunya poin ini sangat sedikit. Nah, di bawah itu saya pernah membeli Onitsuka Tiger, mendapatkan rasio poin yang jauh lebih tinggi dibandingkan membeli produk Apple ini. Nah, kalau saja di Tokopedia sudah ada yang menjual iPhone 14 Pro versi resmi, maka saya akan mengambil di Tokopedia. Tapi karena biasanya kalau produk Apple itu pada saat awal-awal peluncuran harganya itu tidak stabil, maka saya sarankan teman-teman ambil di iBox maupun Digimap. Tapi kalau teman-teman bisa bersabar 2 hingga 3 bulan lagi, lebih baik ambil di Tokopedia. Karena biasanya terdapat cashback yang sangat lumayan. Seperti halnya dulu saya pernah membeli MacBook, dapat cashback itu sekitar 600 ribuan. Kan lumayan untuk membeli aksesoris. Nah, untuk rekomendasi toko, silakan teman-teman cek di deskripsi dan tunggu hingga harganya stabil ya. Oke, mungkin demikian sharing pengalaman saya membeli iPhone 14 Pro di Digimap. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.